فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Dan kita barakallahu fikum masih dalam pembahasan bab yang ke-6 fi adabil qiraah, adab membaca. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan apa? Sujud tilawah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi faslun fil awqat al-mukhtarah lil qiraah. Fasal tentang waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Quran. Apakah di sana ada waktu yang afdal atau barakallahu fikum ada waktu yang bagus untuk dipilih? Beda artinya ya. Waktu yang afdal artinya di sana ada hadis yang merupakan anjuran, motivasi untuk kita lakukan di waktu itu. Atau waktu pilihan artinya seseorang memilih itu dikarenakan kesesuaian ataupun adanya hal yang mendukung. Maka di sini beliau menyebutkan yang kedua, faslun fil awqat al-mukhtarah lil qiraah. Pada waktu-waktu pilihan untuk membaca. I'lam anna afdal al-qiraah ma kana fi sholati. Ketahuilah bahwasanya bacaan yang paling utama adalah yang dibaca saat sholat. Yang demikian itu dikarenakan dia menggabungkan dua ibadah. Ibadah sholat dan juga ibadah qiraah. Beda kalau hanya sekedar baca, maka di situ hanya satu ibadah. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairihi anna tatwil al-qiyam fi sholati afdal min tatwil as-sujudi. Dan madhabnya Syafi'i dan juga yang lainnya bahwasanya memanjangkan berdiri saat sholat itu lebih afdal dibandingkan memanjangkan sujud. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tatwil. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Muslim, afdalus shalah aqwaluha qunuta. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Kunut ay qiraatan, yang paling panjang qiraahnya. Sebagian lagi mengartikan atwaluha kunutan ay atluha qiyaman, yang paling panjang berdirinya. Nah, kunut di sini bukan barakallahu fikum baca doanya. Tapi kunut sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya dari kalangan para ulama bisa berarti sekitar 18 arti. Kalimat qanata dalam bahasa Arab barakallahu fikum bisa mengandung makna yang banyak, bahkan sebagian menghitungnya sampai 18 makna. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qanit. Ai qiraah, berdiri dan terus dalam keadaan membaca. Qanit sebagian artikan khusyuk, berdirilah melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Nah, dan seterusnya. Dan semuanya bermakna barakallahu fikum kepada tadi. Bagus dalam melaksanakan salat. Yang sesuai dengan apa yang diperagakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila melaksanakan salat maka beliau melanjangkan salatnya sebagaimana yang beliau perintahkan. Fa'atilus salata wa aqsirul khutbah. Panjangkan salat, perpendek pidato. Wa ammal qira'atu fi ghairi shalah, adapun membaca selain di waktu salat, fa'afdaluha qira'atul lail, maka yang paling afdal adalah bacaan di malam hari. Wan nisful akhir minal lail afdalu minal awal, dan 1/2 terakhir
kalau barakallahu fikum malamnya 12 jam, 6 jam terakhir lebih afdal dibandingkan 6 jam pertama. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Membaca di antara salat maghrib dan isya itu dicintai. Wa ammal qira'atu fil nahar, adapun bacaan Al-Qur'an di siang hari, fa afdaluha ba'da salati subhi, maka yang afdal adalah setelah pelaksanaan salat subuh. Wala karahata fil qira'ah fi waqtin min al-awqat li ma'nan fihi, dan tidak ada kemakruhan sedikit pun dalam membaca Al-Qur'an di suatu waktu dari waktu-waktu tertentu kalau ada maksudnya. Artinya di saat dia bangun siang hari, dia baca dalam keadaan dia masih segar, maka silakan, karena ada makna tertentu, dia segar, semangat, baru bangun, masih fresh, maka silakan. Wa illa barakallahu fikum, bagi mereka yang ingin membaca, maka lihat posisi yang terbaik baginya, di mana dia tidak sibuk, maka baca. Adapun barakallahu fikum, di saat dia sibuk membaca, maka kesibukan itu akan memotong-motong bacaannya. Dan bacaan seperti ini tentunya tidak akan mendatangkan tadabbur yang diinginkan. Oleh karena itu lihat, apakah di situ waktu istirahatnya maka dia baca. Silahkan, itu yang paling bagus. Di mana dia tidak tersibukkan dan diganggu. Apakah setelah salat subuh, sebagaimana disebutkan oleh penulis, atau barakallahu fikum di saat orang-orang tidur, maka di situ tidak ada yang akan mengganggunya kecuali ngantuknya. Nah, wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Mu'an bin Rifa'ah, adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah an masyayikhihi annahum karihul qira'ata ba'da al-'asr, dia nukilkan dari guru-gurunya bahwasanya guru-gurunya tersebut membenci membaca Al-Qur'an setelah salat asar, wa qalu huwa dirasatu yahud, lalu mereka menjadikan alasan bahwa itu adalah pelajarannya orang Yahudi yang membelajarnya di setelah asar. Fa ghairu maqbul, maka ucapan ini tidak bisa diterima. Wala aslalah, dan tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, kapan saja mau baca silakan. Dan di sana tidak didapatkan ada waktu makruh membaca Al-Qur'an kecuali di saat sujud dan ruku. Inni nuhitu an aqra'ul Qur'an wa ana sajid wa raqib. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan saya sujud atau dalam keadaan saya ruku. Nah, di situ terlarang. Adapun selain itu, barakallahu fikum, di saat seorang memiliki waktu dan kesempatan, maka perbanyak membaca Al-Quran. Fa kullu harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Karena setiap huruf itu satu pahala, dan satu pahala dikali-gandanya sebanyak 10 kali lipat. Wa yukhtaru minal ayyam yaumul jumu'ah, dan hari pilihan yang dipilih dari hari-hari adalah pada hari Jumat. Wal itsnain wal khamis, hari Senin, hari Kamis. Wa yaum Arafah, dan juga yang dipilih pembacaan Al-Qur'an adalah di hari Arafah. Wa min al-ashrul akhir min Ramadan, dan pilihan di 10 hari tertentu, maka yang paling dipilih adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wal ashrul awwal min Dzulhijjah, sebagaimana 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wa minasyuhur Ramadan, adapun bulan pilihan untuk membaca Al-Qur'an adalah pada bulan Ramadan. Nah, faslun idza urtija 'ala al-qari falam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilayhi فسأل عنه غيره فينبغي أن يتعدد بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلتبس عليه. Apabila ada seseorang yang terluputkan atau terlupakan begitu dia membaca, falam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilayhi, sehingga dia tidak tahu apa ayat setelahnya yang ia berhenti di situ. Lalu dia bertanya kepada orang lain, maka sepantasnya baginya untuk beradab berdasarkan apa yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai dan Bashir bin Abi Mas'ud
mereka mengatakan, apabila salah satu di antara kalian bertanya kepada saudaranya tentang ayat, dia lupa sambungannya. Apa sambungannya? Nah, dia menghafalkan ayat, dia baca, kemudian dia lupa sambungannya. Falyaqra' ma qablaha, maka hendaknya dia baca ayat sebelumnya, di mana dia tidak ragu di situ. Tsumma yaskut, lalu dia diam. Dia jangan lanjutkan ayat yang dia lupa tadi. Wala yaqul kaifa kadza wa kadza, dan jangan dia katakan bagaimana ayat ini dan ayat itu. Fa innahu yutabasu alaihi, karena sesungguhnya dia telah tersamarkan. Itu jangan sampai orang lain yang dengar juga ikut tersamarkan. Sehingga cukup dia baca ayat sebelumnya agar orang lain bisa menyambung atau memberitahukannya. Nah. Faslun, idza arada an yastadilla bi ayah, apabila dia ingin berargumentasi dengan suatu ayat, falahu ay yaqul qala Allah Ta'ala kada, maka boleh baginya untuk mengatakan Allah Ta'ala berkata seperti ini. Walahu ay yaqul Allah Ta'ala yaqul kada, boleh juga dia mengatakan Allah Ta'ala berkata seperti ini. Wala karahata fi syai'in min hadza, dan tidak ada kemakruhan dalam sedikit pun dari hal itu. Hada huwa sahihul mukhtar, inilah yang benar yang menjadi pilihan. Alladzi alaihi amalus salafi wal khalaf, yang menjadi amalannya, dasar amalannya para salaf dan khalaf. Warawa Ibnu Abi Dawud an Mutarrif Ibn Abdullah bin Syikhir As-Sabi'i al-Mashhur. Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, seorang tabi'i yang masyhur, ayahnya sahabat. Qala la taqulu inna Allah Ta'ala yaqul, kalian tidak boleh mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala berkata. Walakin qulu, tapi katakanlah inna Allah Ta'ala qala, bahwasanya Allah telah berkata. Jangan kalian katakan Allah sedang berkata. Ditinjau dari fiilnya, jangan pakai mudhari, tapi pakai fiil madhi, karena Allah telah menyampaikannya dalam Al-Qur'an. Wa hadha alladhi ankarahu Mutarrif rahimahullah khilafu ma jaa bihi al-Qur'an was sunnah, dan apa yang diingkari oleh Mutarrif rahimahullah ini adalah menyelisihi apa yang datang dengannya Al-Qur'an dan juga sunnah. Wa fa'alathu as-sahabah wa fi'lat as-sahabah wa man ba'dahum, dan juga perbuatannya para sahabat dan siapa yang datang setelahnya radhiyallahu anhum. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berkata, wallahu yaqulul haqqa, Allah mengatakan. Di sini Allah menyebutkan dirinya yaqulu dengan fi'il apa? Fi'il mudhari. Wallahu yaqulul haqqa, sehingga Allah menisbatkan dirinya dengan fi'il mudhari. Sehingga untuk dikatakan makruh pakai fi'il mudhari Allah yaqul, jangan katakan yaqul tapi qala Allah, Allah telah berkata. Kata beliau, ini tidak bisa diterima, menyelisihi Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan, qala Allahu yaqulul haqqa, Allah akan mengatakan yang benar. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy yaqulu Allahu azza wa jalla, hadits qudsi. Nabi mengatakan Allah yaqulu dengan kata fi'il mudhari, yaqulu Allahu azza wa jalla, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha, siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa satu pahala maka untungnya 10 kali lipat. Wa fi sahih al-Bukhari fi tafsir qoulihi ta'ala, dan juga dalam sahih Bukhari dalam tafsir ucapan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan hingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian senangi. Faqala Abu Talha berkata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih. Abu Talha berkata, Allah Ta'ala mengatakan dengan fi'il mudhari. Abu Talha mengatakan, berdialog dengan Nabi dengan Allah berkata dengan lafaz fi'il mudhari. Fahada kalamu Abi Talha bihadratin Nabi, dan ini adalah ucapannya Abu Talha di kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih An-Masruq rahimahullah, dalam sahih dari Masruq rahimahullah, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yaqulillahu ta'ala, bukankah Allah telah mengatakan, alam yaqul fi'il mudhari, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh Nabi telah melihat Jibril dari ufuk yang mubin, yang jelas.
Qalat, Aisyah mengatakan, awalam tasma anna Allah Ta'ala yaqul. Aisyah juga menjawab, bukankah kamu mendengar Allah yaqul, pakai fi'il mudhari', mengatakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada satu pandangan pun yang bisa melihat Allah secara sempurna, tapi Allah melihat seluruh pandangan itu. Awalam tasma anna Allah Ta'ala yaqul, tidakkah kamu juga mendengar bahwasanya Allah berkata, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidaklah sepantasnya bagi seorang manusia untuk berbicara langsung kepada Allah kecuali hanya dengan cara wahyu atau dari balik tabir. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ingin menafikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melihat langsung Allah tabaraka wa taala. Nah, yaitu dengan mata kepala. Karena barakallahu fikum, dalam kehidupan dunia tak seorang pun mampu melihat Allah dengan mata kepala. Dan ini akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Lam tarani walakin inzur ila al-jabal. Tatkala Musa ingin melihat Allah secara langsung dengan mata kepalanya, maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat saya. Walakin inzur ila al-jabal, tapi coba lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Sekiranya gunung tersebut masih pada posisinya tenang, maka mungkin saja kau lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah menampakkan diri untuk si gunung, ja'alahu dakka, gunung itu langsung hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, bahkan karena hancurnya gunung itu Musa pingsan. Bukan karena lihat Allah, tapi karena lihat gunung yang hancur gunung saja dia pingsan. Bagaimana kalau lihat Allah? Padahal gunung ada di antara ciptaan Allah yang kokoh, perkasa. Hancur begitu Allah memperlihatkan diri kepada gunung itu. Nah, syahid barakallahu fikum, Allah katakan, lan tarani, engkau wahai Musa tidak bisa melihatku, yaitu dalam kehidupan nyata. Adapun barakallahu dalam kehidupan dunia. Adapun barakallahu fikum dalam kehidupan akhirat, maka melihat Allah ada di antara kenikmatan terbaik yang Allah persiapkan. Tsumma qala fi hadzal hadits wallahu ta'ala yaqul. Kemudian qalat Aisyah berkata dalam hadis ini, Allah Ta'ala yaqul, berkata, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Tsumma qalat, lalu Aisyah berkata, wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berkata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, katakan wahai Muhammad, tak seorang pun yang mengetahui yang di langit dan juga di bumi perkara gaib kecuali hanya Allah. Wa nadha'iru hadza fi kalam as-salaf wal khalaf akthar min an tuhsar. Dan yang semisal tentang hal ini dari ucapannya para salaf dan khalaf banyak dan tidak bisa dihitung, yaitu bahwasanya mereka mengatakan Allahu yaqulu pakai fi'il mudhari'. Adapun yang tadi disebutkan oleh mutarrif bahwa dia mengingkari orang yang mengatakan Allah berkata pakai fi'il mudhari', maka pengingkarannya tidaklah sepantasnya. Dan perbuatan dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Nabi Al-Amin dan ucapan para sahabat menjelaskan bahwasanya mereka kadang-kalanya mengungkapkan kalimat Allah dengan fi'il mudhari' sebagaimana dengan fi'il madhi. Nah, dan semua barakallahu fikum boleh. Ini yang berkaitan dengan beberapa usul yang kita ambil pada kesempatan kali ini.